Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Talang, Bapak kepala sekolah yang diwakili oleh wakilnya, Wendang, staf kurikulum yang berperan serta dalam kegiatan aksi nyata membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan, sehingga kita bareng-bareng di sini nanti untuk membangun budaya positif di SMP Negeri 3 Talang. Dalam budaya positif ini adalah realisasi dari pembelajaran modul 1 ya. Ada 3 modul 1 sudah selesai, sehingga harus kami buat aksi nyata tindakan langsung di SMP Negeri 3 Talang. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya bisa berpartisipasi hadir di sini bersama kami untuk bergerak mencoba memajukan SMP Negeri 3 Talang dengan budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini adalah tuntunan dari kurikulum Merdeka. Ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, di mana peran pendidik seperti ibaratnya seorang petani, murid seperti biji tumbuhan yang ditanam. Kalau seorang petani jelas berarti yang namanya biji harus ditumbuhkan apa adanya ya. Misalkan dia itu biji jagung, tumbuhnya juga yang jelas jagung. Nggak bakalan jadi anggur atau kedelai, nggak mungkin. Itu kita ini sebenarnya bertolak belakang dari teori belajar, di mana anak itu ibaratnya kertas kosong. Tapi anak itu sudah punya kodrat tersendiri, tinggal kita menumbuhkan, menuntun kodrat dari anak ini agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya anak ini. Ini adalah awal mulanya dari kurikulum Merdeka seperti ini. Jadi didasari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian karena guru atau pendidik itu adalah seorang petani, murid seperti biji tumbuhan, yang jelas berarti membutuhkan tanah untuk bercocok tanam tersebut. Nah, ini sekolah diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam atau lahannya, di mana pendidik paling perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan positif. Diusahakan biar lingkungannya adalah menyenangkan, aman, nyaman, sehingga anak dapat tumbuh, dapat terlindungi. Seperti halnya tanaman, kita merawat tanaman kan harus melindungi dari hama, tanahnya dibuat sedemikian rupa biar tumbuh dengan baik. Dan di lingkungannya juga di sini di sekolah harus dibuat seperti itu. Hal-hal yang kurang bermanfaat atau yang mengganggu perkembangan potensi murid harus disingkirkan. Nah, itu perlunya budaya positif di situ. Untuk menciptakan lingkungan positif dapat dilakukan dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin ada, biasa kita sebutkan sebenarnya disiplin saja ya, tapi di sini ada yang dijelaskan disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dari budaya sekolah. Budaya sekolah kan kebiasaan-kebiasaan sekolah kan macam sekali, banyak sekali, tapi terutama adalah disiplinnya bagaimana. Disiplin yang akan kita bangun adalah dalam kurikulum Merdeka adalah disiplin positif. Nah, ini apa disiplin positif? Banyakan yang kita hubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, itu yang sudah biasa kita lakukan disiplin biasa. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini yang sering melakukan, jujur aja ya, saya juga seperti itu. Sering melakukan hukuman karena karena mungkin cara yang paling praktis, sangat cepat, selesai, praktis. Nah, tapi ternyata dalam kurikulum Merdeka itu tidak dianjurkan sama sekali, karena hukuman itu sungguh berbeda dengan disiplin positif, dan justru salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Sekarang misalnya seperti itu. Seringkali kita memaknai disiplin adalah patuh. Biar anak itu, kalau anak sudah patuh pada kita, berarti dia itu disiplin, ibaratnya kan seperti itu. Anak nurut disuruh kerjakan PR, berarti dia sudah disiplin. Padahal
Nah, kadang hal itu mungkin bagi anak ada yang tidak nyaman, misalkan PR ada yang terasa tidak nyaman, terpaksa kan ya. Ya request yang pagi-pagi ya, coba kita lakukan biar lebih tahu mengenai arti disiplin. Coba kita kepalan tangan yang satunya nanti coba membuka kepalan tangannya. Bayangkan di sini mungkin ada emas permata atau intan berlian. Digenggam salah satu, ya digenggam satu. Coba teman yang lain disuruh membukanya. Disuruh membukanya. Terserah mau dirayu mau diapa terserah. Tapi kan bapak ibu kan tahu, bahwa di situ kan sangat berharga ya. Kira-kira rela melepaskan apa kalau di situ ada intan sampai harganya 1 miliar. Pasar itu dipertahankan. Tapi kan sampai Nah, dalam kegiatan buka kepalan tangan sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendalinya siapa itu sebetulnya? Nah itu diri sendiri. Sama seperti kita mengontrol anak sebenarnya. Saat kita mengontrol anak, sebenarnya kalau anak tidak mau dikontrol ya nggak bakalan bisa. Terserah anak yang mau mengikuti atau tidak. Sama seperti tadi kepalan tangan, kita membuka atau menutup kepalan tangan tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita pengen membuka, merelakan karena sudah ya, begitu setianya dengan buku, akhirnya direlakan emas entah berlian harga 5 miliar misalkan. Nah itu kan karena senang ya. Tapi kan kita melepaskan itu juga tergantung kebutuhan kita. Oh kebutuhannya apa? Saya melepaskan berharga itu pada anak kita karena mungkin ada rasa kesenangan pada anak. Nah ini terkait dengan disiplin yang sudah kita lakukan, ada miskonsepsi. Nah, makna kontrol, karena disiplin kan identik dengan kontrol, ada miskonsepsi. Itu ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, ilusi berarti apa nih? Hayalan ya. Nah, guru itu hanya menghayal sebenarnya, menghayal mengontrol murid. Punya guru, kalau muridnya memang tidak mau dikontrol, ya dia tidak akan bisa kita atur sebenarnya. Kita ngomong kayak apapun, misalkan dengan apa ini, dengan penguatan positif berikutnya ini ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dengan bujukan, kita bujuk, rayu anak, mungkin saat itu mau, tapi besoknya lagi terjadi, ya kembali lagi ke sikap aslinya. Nah ini, karena dia tidak mau dikontrol oleh kita selamanya, mungkin saat itu. Bahkan dikritik, ditunjukkan anak itu merasa paling bersalah, ditunjukkan kamu salah, ditunjuk atau diapakan ya. Itu juga sebenarnya tidak dapat mengontrol karena dengan membuat anak merasa bersalah, anak itu akan berdialog pada diri sendiri. Saya dikatakan salah seperti ini, saya dikatakan seperti ini, sehingga akhirnya yang muncul adalah hal negatifnya. Anak itu biasanya lebih cenderung ke arah yang negatifnya, dikatakan apa? Males, biasanya jadi males, biasanya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita maksakan kehendak pada anak. Ya, tadi seperti tadi kepala tangan kita. Kalau kita nggak bakalan merelakan membuka, dipaksa kayak apa? Nggak mungkin anak itu berubah. Itu jelas ya. Mungkin sesaat bisa, tapi untuk berikutnya ya seringnya makanya kembali lagi anak akan tidak jaga-jaga ibaratnya seperti itu. Dan ini ada perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol, di mana stimulus respon ini teori belajar menurut Pavlov ya, nah dia belajar dari Rusia kalau nggak salah. Di mana kalau dulu kan kita cenderung ke sini, bahwa kita menganggap kebutuhan kita adalah sama, tapi dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda, semuanya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Anak mungkin terlambat juga kebutuhannya tersendiri-sendiri, itu yang harus kita ketahui. Semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita melihat di sini, mungkin lihatnya sama semua, tapi mungkin bayangannya beda-beda. Oh, Pak Amar ingat anaknya di rumah, oh seperti ini.
Pak Karyono lihatnya istrinya kan itu kenyataan ya, yang ada yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori stimulus respon, kalau ada stimulus baru ada respon. Kita pengen membuat orang itu sama dengan kita. Tapi kalau dalam teori kontrol, justru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita coba memahami orang lain, masuk ke pikirannya, yang terjadi apa. Nanti kan biasanya nariknya lebih gampang daripada kita harus memasarkan kehendak kita. Terusnya seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan. Pemaksaan merupakan suatu rujukan gagal ya sebenarnya. Dipaksa, dipujuk-pujuk teman-teman, dipaksa sekalian. Tapi dalam teori kontrol justru dengan kolaborasi, kerjasama, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mungkin orang yang kita kontrol itu adalah dipilih pilihan-pilihan, diajak kerjasama. Mungkin nanti akan lebih bisa dibandingkan kita harus memaksa yang sifatnya sesaat. Dalam stimulus respon kita hanya berpikir kita menang atau kalah. Kalau anak nurut sama kita berarti kita menang. Kalau anak bandel berarti kita kalah. Tapi dalam teori kontrol berpikirnya adalah sama-sama menang semuanya. Anaknya juga menang, gurunya juga menang. Win-win solution ya sudah ya. Nah inilah sebenarnya disiplin positif yang ingin kita bangun di sini. Yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seorang dalam menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia. Sesuatunya harus dihargai dan bermakna sehingga dapat mengontrol diri. Jadi anak itu mempunyai tujuan mulia, tiap anak itu sebenarnya mempunyai tujuan mulia. Nah itu sesuatu tujuan itu harus bisa dihargai oleh anak itu sendiri, sehingga anak dapat mengontrol diri sendiri, menguasai diri sendirinya, kemudian bertanggung jawab. Selama ini mungkin anak-anak kita tanggung jawabnya kurang ya. Nah ini yang kita inginkan dalam disiplin positif adalah menciptakan tanggung jawab ini. Lalu memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang dihargai. Nilai kebajikan yang dihargai di masyarakat. Nah ini nilai-nilai kebajikan dari yang terakhir ya, kata terakhir yang harus kita uraikan. Karena disiplin adalah sebuah kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia pada prinsip-prinsip nilai mulia, di mana ada kebajikan universal, kebajikan nilai-nilai kebaikan, sebenarnya kebajikan kan nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kayaknya dimanapun yang namanya baik ya harus seperti ini. Jadi kita bahas dulu nilai kebajikan apa saja yang ada di negara kita. Nah, profil pelajar Pancasila yang didengungkan oleh kurikulum Merdeka ada 6 ya. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Tapi kalau anak pengen punya disiplin, dia itu harus menjiwai dari nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada Ibu. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya apa nih, saya bacanya nggak hafal ini. Dari yes program, betul banget segi, apa salah? Nah itu singkatan itu Ibu. Apa ini? Saya juga nggak tahu Ibu. Ini yang jelas sebuah yayasan ya, yayasan yang ada di Indonesia. Ya, dia menciptakan nilai kebajikan diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kayaknya di sini juga nilai-nilai ini kita sudah tahu semua ya. Ya ini nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan ini yang kita harapkan nanti dimunculkan pada anak. Toleransi, rasa hormat, percaya diri, komitmen, kreativitas, kerjasama, empati, keingintahuan. Ini banyak sekali sebenarnya yang menciptakan nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia. 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, lalu apa nih, hormat, santun, dermawan. Semuanya kan ini yang tercantum di sini baik-baik semua, kan gak ada yang jelek ya, baik semua. Ya, namanya aja nilai kebajikan. Ini juga ada lagi. Ya, tanpa dipercaya, intinya hampir sama ya. Semuanya yang baik-baik semua.
Ini ada ya, intinya nilai kebajikan adalah hal-hal yang baik yang akan kita terapkan pada anak. Intinya poin-poin intinya ya, misalkan saling menghormati, kemudian mungkin bekerja sama, kemudian mungkin apa nih, tepat waktu dan lain-lain, saling tolong menolong. Nah ini sekarang bagaimana kita berperilaku? Selama ini kita berperilaku itu bagaimana? Apakah perilaku kita ada dorongan dari orang lain? Apa kita karena keinginan diri sendiri? Misalkan seperti dari pagi kita berangkat lebih pagi, apakah ada dorongan dari orang lain ini? Ada ya, jujur saja kita jujur di sini ada. Oh karena di WA grup ada info gerbang mau ditutup. Nah itu kan merupakan dorongan. Dorongan untuk kita melakukan perilaku untuk berangkat lebih pagi. Nah, kadang-kadang sesuatu itu merasa membuat kita rasa sakit, membuat kita tidak nyaman. Termasuk tadi ya, gerbang itu membuat kita nyaman apa tidak? Tidak. Tapi itu mengontrol perilaku kita tidak nyaman. Apakah kayaknya bisa berlangsung lama? Terpaksa ya Pak. Oh terpaksa. Tapi kayaknya nggak bisa selamanya ya. Paling kalau pensiun juga sudah selesai. Ada batasnya. Itu pengennya kita mengontrol tapi yang tidak ada batasnya. Pengennya seperti itu. Nah ini ada yang melakukan sesuatu karena pengen dipuji. Saya manggil Bu Sudar karena pengen disenyumi. Nah kan selalu terlihat ada hal-hal yang mendorong lah. Ya. Saya mau ngobrol dengan Pak Karyono biar dapat singkongnya juga. Iya. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang mendasari perilaku manusia. Yaitu yang pertama jelas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama kita juga di sini bekerja ternyata ada hukuman 3, tidak nyaman juga. Kita harus dipaksa berangkat pagi karena ada sesuatu yang nah, kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita bekerja juga yang jelas ada imbalannya. Kalau tidak ada insentif khusus mungkin kita biasa-biasa saja ya. Tapi kalau panitia ada insentif khusus semangat. Nah itu kan berarti kita mendapatkan imbalan ini. Nah ini yang penting adalah nomor 3 ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau kita bertindak hanya semata-mata karena mungkin uang, mungkin kita tidak selamanya di sini. Kita akan mencari pekerjaan yang lebih tinggi lagi nilai uangnya. Tapi karena kita percaya menghargai kemampuan diri sendiri, ingin merealisasikan ilmu yang sudah kita punyai, maka kita percaya bahwa dengan memberikan ilmu-ilmu pada peserta didik mungkin adalah nilai kebajikan tersendiri. Nah, yang diharapkan ini nanti perilaku yang ketiga ini yang mendorong kita untuk berperilaku. Jangan nomor 1 ataupun nomor 2. Jangan karena hukuman, jangan karena imbalan. Nah ini sekarang hukuman dan penghargaan dicoret semua, silang. Penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Betul mengontrol perilaku seseorang, tapi akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah ini berikutnya juga. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Setiap orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, jujur ya, kita semuanya tidak pengen dikendalikan, pengen sepenaknya lah sesuai keinginan kita. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kalau mungkin waktu itu, tapi ini kalau terlalu sering ya, kalau mungkin sewaktu-waktu mungkin tidak begitu terasa. Misalkan kita memberikan dalam pelajaran, misalkan anak yang mengerjakan lalu kita beri penghargaan, misalkan penghargaan nilai. Nah ini anak akan termotivasi memang, tapi termotivasinya sifatnya hanya sementara saat itu. Ketika tidak ada penghargaan lagi, anak akan malas. Hanya kembali lagi. Kalau penghargaan yang diharapkan, tapi siswa tidak mendapatkannya, ini juga murid akan merasa dihukum. Sudah capek-capek mengerjakan, ternyata ya tidak mendapat hadiah. Akhirnya kan yang mendapat hadiah orang lain.
Nah, ini akan anak itu merasakan dihukum, atau mungkin kalau di lingkungan di masyarakat juara yang ini peringkat 1, yang ini biasa peringkat 1 jadi peringkat 5 misalkan. Di rumah anaknya dipoyoki atau diomongi sama teman-temannya. Ini akhirnya menjadikan anak itu menjadi ya dihukum, seakan-akan dihukum karena kesalahan tidak bisa mendapatkan penghargaan. Jadi baik hukuman maupun penghargaan ternyata bisa merusak dari potensi nilai yang ada pada anak itu. Ini yang perlu kita mulai garis bawahi. Jadi kira-kira bagaimana ini kalau setelah seperti ini, apakah kita akan melakukan hukuman terus, apakah kita akan memberikan penghargaan? Nah, dilema ya. Ya, dilema. Sangat. Nah ini. Lalu bagaimana penegakan? Hukuman nggak boleh, penghargaan nggak boleh. Nah, bagaimana menegakkan peraturan dalam disiplin positif? Atau nanti kita kenal dengan keyakinan kelas atau sekolah. Apakah bisa melalui bentuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kalau hukuman sudah, saya rasa sudah paham semua ya, sudah sering kita lakukan. Sifatnya apa ini hukuman? Tiba-tiba ya, gak direncanakan sama sekali, anak langsung berdut, diapakan, misalkan suruh keluar, misalkan suruh lari. Ini ada konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti ada sebab, ada akibat. Kalau dia melakukan ini, berarti anak sudah tahu, oh nanti dihukumnya seperti ini. Lalu restitusi ini yang baru. Nah, disiplin dengan hukuman. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dibetulkan ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, entah hukuman apa yang diterima anak, nggak tahu. Pokoknya pasrah. Nah, itu kan yang terjadi begitu. Hukuman bersifat dari satu arah. Dari pihak guru yang berikan, murid hanya menerima tadi ya, tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kadang-kadang kita menghukum setelah itu sudah selesai, kadang-kadang seperti itu. Biasanya berupa fisik ataupun psikis. Kata-kata yang menyakitkan untuk anak ini juga sebuah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, berarti anak sudah tahu, oh nanti kalau kamu melakukan ini, hukumannya adalah ini. Kamu tidak mengerjakan PR, 3 soal kurang, berarti mengerjakan nanti misalkan di kelas 3 soal ditambahi. Jadi kan anak sudah tahu aturannya. Nah, biasanya seringkali kita menyebutnya kadang-kadang istilah kesepakatan kelas ya, kalau hukuman seperti itu. Itu sebenarnya konsekuensi. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Bila ada pelanggaran, tentu anak sudah tahu hukumannya apa. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap namanya hukuman ya tetap tidak nyaman. Dalam jangka waktu pendek tidak nyaman. Dan di konsekuensi biasanya diukur. Nah, ini contohnya seperti 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka murid melakukan kegiatan di luar sekolah. Sikap guru biasanya ngawasi murid ya. Oh, aku kan nggak pernah berangkat terus. Sama ya, kita masih cenderung ke konsekuensi ini ngomongin ini. Lalu bagaimana ini tadi yang restitusi? Yang baru ini restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi anak itu diminta untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang murid-murid mereka dengan karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat. Restitusi bersifat kolaboratif, jadi kerjasama antara guru dengan siswa. Mengajarkan murid untuk mencari solusi, mencari permasalahan. Jadi anak kita didik untuk kalau dia bermasalah, malah mereka diminta mencari permasalahan sendiri. Membantu anak untuk mencari apa yang mereka inginkan dan harus memperlakukan orang lain bagaimana. Ini disiplin melalui restitusi. Kayaknya ini yang belum pernah kita lakukan ya. Belum. Sama saya juga belum. Ini perbedaan-perbedaannya. Ternyata kalau hukuman akan menciptakan anak itu identitas yang gagal. Anak akan mencapai cenderung kegagalan. Kalau sukses disiplin yang baik ya, itu ada konsekuensi masih bagus lah. Tapi yang paling bagus adalah restitusi.
Kalau hukuman menyakitkan pasti, nah, hukuman biasanya menyakitkan terjadi, entah batinnya terasa tersakiti dengan omongan goblok atau apa, yang jelas itu kan beda. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tadi sanksinya apa ya. Tapi kalau restitusi pilihan dari anak itu sendiri. Anak berhak memilih sendiri apa yang akan mereka lakukan. Tapi dasarnya adalah dari nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Jadi, terutama kita lihat pada restitusi ini, murid mendapatkan penguatan. Jadi di sini juga ada penguatannya juga. Tapi penguatannya adalah untuk jangka waktu yang panjang. Ya, diharapkan itu jangka waktu panjang. Tapi kalau konsekuensi dan hukuman, waktunya adalah pendek. Saat itu dia bisa kita kontrol, tapi setelahnya biasanya kembali semula. Jadi banyak sekali ya. Restitusi masalah perpecahan, karena anak bisa mempunyai kontrol sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau hukuman, ya paling sifatnya hanya singkat. Ternyata dari restitusi ternyata kalau dilihat sekilas ternyata kayaknya lebih baik ya. Tapi itu pelaksananya mungkin apa tidak ini membuat seperti itu ya. Nah, sebelum kita melakukan restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Membuat keyakinan kelas atau mungkin keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya ungkapkan yang pertama ya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh baik negara manapun ataupun suku bangsa manapun. Nah ini nilai-nilai kebajikan ini diharapkan memotivasi internal, intrinsik seseorang dari dalam, bukan dari luar. Seseorang akan lebih tergerak kalau ada motivasi intrinsik. Intrinsik kan bersifat lemah ya dibandingkan ekstrinsik. Kalau hukuman terus penghargaan lainnya adalah ekstrinsik dan sifatnya sementara. Dan ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Sekolah memang perlu peraturan, tapi juga peraturan itu hendaknya adalah disepakati bersama oleh siswa. Kalau bisa malahan masukannya semuanya dari siswa, tapi nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Bukan nilai-nilainya pada anak terserah, kalau anak nanti macam-macam, tapi harus didasarkan pada anak itu disadarkan nilai yang baik-baik yang mana. Pernyataan keyakinan kelas nanti akan dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, jangan negatif. Kalau negatif itu biasanya akan lebih banyak dicontoh oleh anak-anak sekarang. Misalkan kata-kata besok jangan telat, yang dipakai adalah telat. Itu sebenarnya kan begitu. Makanya kalau besok jangan telat, bilangnya lagi besok berangkat lebih pagi. Nah, itu akan anaknya ingatnya itu, berangkatnya lebih pagi. Ternyata yang negatif-negatif seringkali tanpa kita sadari akan membuat anak itu mencontoh yang negatif itu, omongan yang kita negatifkan. Keyakinan kelas sebenarnya yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena kelasnya mungkin beda-beda, mungkin keyakinan kelasnya beda-beda juga antar kelas, disepakati oleh anak itu. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan keyakinan kelas ini harus ditinjau dari waktu ke waktu. Kalau ada anak yang menyimpan di situ belum ada di keyakinan kelas, berarti harus kita tinjau. Nah, ini prosedurnya banyak sekali ya. Ini hanya sebagian. Saya juga sudah melakukan di kelas, tapi baru 3 kelas yang saya lakukan ya. Di kelas 8A, kemudian 9C, kemudian 9B, tapi tidak tertulis dalam di papan tulis. Karena pertama kali. Nah ini sebaiknya buat kira-kira siapa nih? Wali kelas apa gurunya ini? Guru mapanya? Kalau kesepakatan memang mengarahnya ke guru mapel, tapi kalau keyakinan kelas itu kan sudah aturan kelas, berarti juga wali kelas, bukan contohnya ke wali kelas. Nah, ini mempersilakan murid bersurah pendapat,
Nanti anak itu berjualan pendapat bisa menggunakan kertas, anak itu diminta memberikan keyakinan kelas yang mereka inginkan apa. Nanti anak kadang-kadang kan tulisnya bahasanya negatif, kita ubah jadi positif. Misalkan anak kan kadang tulisnya berangkat, jangan sampai terlambat, itu kita ubah biar menjadi positif. Nah ini ada contohnya ya. Kalau hal-hal itu yang anak temukan itu sama, maka nanti dijadikan satu. Nah, jadikan satu. Dan sebaiknya tidak lupa ya 3 atau sampai 7 prinsip. Kemudian bisa keyakinan kelas ini diletakkan di dinding atau mungkin di share di grup kelas, sehingga yang anak bisa mengingat keyakinan kelas ini. Ini contoh dokumentasi foto keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi saya gunakan kertas untuk ya memang gendingnya memang katanya seperti ini ya. Jadi ya tangan seadanya seperti itu. Nah, coba kita lihat bareng-bareng ya videonya kayak apa ini. Sekilas membuat ini, membuat keyakinan kelas. Ada videonya bisa diputar. Ini yang pertama saya sosialisasi dulu ya keyakinan kelas kepada anak-anak. Saya jelaskan tentang kebajikan universal. Saya jelaskan tentang kebajikan universal. Ini maaf videonya kurang bagus karena yang video anak. Dari belakang yang video anak saya minta. Dan ini peristiwa alami juga direka-reka ya. Tinggal 9 saya sosialisasikan dulu apa saja nilai-nilai kebajikannya, saya jelaskan. Kalau alat wajib dijelaskan ya biasanya agak jauh ya. Nilai-nilai yang baik menurut pakai nilai-nilai yang baiknya karena ada sukanya senang kayaknya pelajaran tidur ya pelajaran kosong terus nilai-nilai kalau nilai itu nilai kebaikan nah jadi kita coba mencari kembali pada hati nurani kamu sendiri pada diri kamu sendiri kira-kira saya bagaimana. Nah ini contoh sosialisasinya saya skip saja, tarik ya, kelamaan. Nah ini saya coba pakai kertas post-it. Tapi bisa pakai kertas sobekkan dari anak juga bisa sebenarnya. Ini hanya itu saja. 3 atau 5 aturan, 3 keyakinan di atas ini baik, bebas, mau siapa? Itu surat pendapatnya saya gunakan kertas post-it, anak dibagi, disuruh menuliskan nilai-nilai kebajikan. Saya minta 3 atau sampai 5 kalau tidak tambah banyak. Kemudian setelah itu anak menempel di papan tulis, menempel di papan tulis. Kemudian guru membuat rangkuman dari usulan-usulan itu, biar diringkaskan usulannya terlalu banyak. Nah ini dari usulan-usulan dari surat pendapat ini kita ringkas menjadi tadi mintanya kan mungkin 3 atau 7, tapi di sini saya masih terlalu banyak, mungkin 10 ya, yang buat sampai 10. Dan tentunya tidak sekilas keyakinan kelas yang saya buat ini juga belum mengarah ke nilai-nilai universal lagi, masih ada kelemahannya.
Ini pertama kali dulu yang membuatnya. Nah, gue masih ada kelemahan. Itu anak-anak bisa jangan kondisi semuanya saya ganti dengan menghargai teman seperti itu, ganti dengan kata-kata positif. Bisa sedikit cepat. Intinya saya ambil dari curah pendapat itu, saya ambil, saya ringkas, saya buat sederhana biar disepakati bersama-sama sampai ada problemnya. Sampai 10 ya, sampai 10. Jadi setelah dibuat seperti ini, diringkas, kemudian anak diminta mencatat di buku masing-masing biar anak itu ingat ya. Dan juga saya akan di Jumbin. Ini saya baca kali lagi. Tapi saya bahkan yang sesuai, makanya kalau boleh diusulkan sedikit-sedikit. Nah, setelah dari aktivitas seperti ini, kira-kira mendapatkan gimana buat aturan kelas, tapi yang mengusulkan kamu sendiri. Kira-kira ada rasa gimana? Saya melakukan refleksi di sini. Pengen tanya pada anak itu senang mau tidak? Sendiri, kira-kira dibandingkan sekolah membuat aturan seperti ini, harus seperti ini, dibandingkan kalian mengusulkan, lebih senang yang mana? Lebih senang mengusulkan? Soal perasaan senangnya, merasa saya usulan saya dimengerti seperti itu. Tapi kalau sudah diusulkan kamu sendiri, yang dilakukan mulai diwujudkan sedikit bisa, rasanya begini, sedikit dikurangi, yang sekolah masih sering berkata tokoh. Jadi intinya dari langkah-langkahnya, yang pertama anak minta curah pendapat dengan kertas apa yang nanti dipanggil orang tulis, nanti guru membuat kesimpulan, bahasannya banyak 37 dari permintaannya, tapi menggunakan nilainya kebajikan universal. Misalkan tulisannya cuma saling menghargai, kemudian saling tolong menolong seperti itu. Seperti nilai kebajikan tadi yang sudah saya ungkapkan bersama. Kemudian seperti itu. Kemudian setelah itu coba kita refleksikan kepada anak diminta pendapatnya bagaimana agar mereka merasa memiliki dengan keyakinan kelas tersebut, yang memiliki tujuannya itu. Saya rasa nanti bisa kita lanjutkan lagi ya, karena waktunya terbatas ini. Saya khawatir. Nah ini saya punya peristiwa ini. Ibu Ambar, bukan Ibu Amar. Ibu Ambar, guru wali kelas 8A di SMA Pelita Hati, sedang bingung menghadapi mana salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Saya mau nulis SMA 3 kalah khawatir ya. Jadi ganti SMA yang lain. Berapa anak kelas 8A pelajaran pasiennya dan melakukan Doni seringkali minta uang saku mereka dengan paksa. Menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan ya? Nah ini menurut Bapak Ibu kira-kira alasan apa ini Doni melakukan ini? Sampai ngopasi sampai ini kira-kira apa ya alasannya? Karena butuh duit. Duitnya buat apa ini? Merasa paling besar. Oh, merasa paling kuat. Merasa paling besar. Ternyata betul kan ya? Karena yang merasa butuh duit untuk jajan, nah itu. Nah, ternyata satu peristiwa ini kalau dikembangkan macam-macam. Berarti ketika kita menjumpai anak bermasalah, juga harus kita lihat kebutuhan dasar dari anak ini. Nah, kita harus lihat kebutuhan dasarnya. Nah, diselidiki ini masalah utamanya apa ini? Ketika anak itu melanggar seperti itu, kebutuhan dasar ada 5: bertahan hidup, disayangi dan diterima,
paling seneng ini Pak Amar ini yang nomor 2, disayangi dan diterima. Ini. Kalau sudah nomor 1. Nomor 5. Kebetulan ada kesenangan ya, paling senang ini. Kebutuhan untuk bebas, setiap orang pengen bebas, pengen diakui kekuasaannya, pengen senang juga. Jadi 5 kebutuhan ini yang akan mendasari kita menggali anak dalam nanti restitusi. Ini. Bisa kayak aku ya. Anu karena Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira jawaban dunia apa nih kalau bertahan hidup? Ya lapar ya di sini kan ya. Apabila jawaban dunia dikatakan oleh ibu lapar adalah lapar, maka uang sakunya orang tua tidak memberikan uang saku jajan, maka berdasarnya adalah harus mempertahankan bertahan hidup. Ini kaitannya dengan biasanya biologis ya. Biologis, misalkan makanan, kesehatan, rumah dan lain-lain. Kalau psikologis biasanya rasa aman. Rasa aman yang ingin dilindungi, bertahan hidup. Ini kemudian kebutuhan berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kalau jawabannya tadi Doni ketika ditanya jawabannya apa ini? Menjawab bahwa saya minta uang temannya dengan paksa karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan. Oh ternyata kalau opas jadi memperhatikan. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya memberitahu orang tua. Akhirnya orang tuanya jadi memperhatikan dia juga. Uang sakunya jadi ditambah mungkin. Nah ini berarti kebutuhan akan kasih sayang. Nah ini makanya harus diselidiki benar-benar. Dan sayang kaitannya dengan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya. Bisa kasih sayang dari teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, mungkin pengen menyayangi binatang apa ya juga. Mama yang sering melihara burung macam-macam. Ini pengakuan penguasaan tadi yang Pak Amar bilang pengen berkuasa, merasa hebat. Kalau Doni jawabannya yang merasa hebat, jadi temannya jadi takut, berarti dia butuh rasa penguasaan, kekuasaan. Nah, ini kompeten, pengen menjadi terampil jika diakui prestasinya, ini termasuk juga pengakuan atas kemampuan atau kekuasaan. Nah, ini berarti benar-benar kita harus mengetahui kebutuhan anak ini. Kemudian apa lagi? Kebebasan, pengen bebas. Kalau jawabannya Doni adalah apa ini? Dia merasa kurang dengan uang saku yang diberikan orang tuanya. Orang tuanya sudah berikan uang saku, tapi masih kurang. Pengen uang sakunya, karena uang saku yang diberikan oleh orang tua Doni ini hanya bisa beli beberapa jajan saja. Mungkin dapat beli cuma batagor, kayaknya kan kurang. Pengen mencoba jajan yang lain, beraneka ragam. Pengen bebas memilih jajan, akhirnya meminta uang pada orang yang lain. Ini berarti karena kebutuhan kebebasan, bebas untuk merasakan jajan yang beraneka ragam. Ini untuk kebutuhan kebebasan, kemandirian, otonomi dan yang lain-lain. Terus yang terakhir, kesenangan tadi paling senang. Kalau Doni gimana ini? Ia melakukannya karena iseng. Iseng. Apa biasa iseng. Ia melakukannya karena iseng berarti untuk kesenangan ya, dari saya. Tapi mereka nggak pernah senang. Jadi, Doni ternyata menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil uang itu ya, uang sakunya atau mungkin makanannya. Ekspresi teman-teman yang kesal itu janganlah lucu, gitu. Mungkin dia menjadi kesenangan. Ya. Itu tadi kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar ya. Kemudian untuk memahami lagi lebih lanjut tentang 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin yang sudah dilakukan, biasanya ada 5 ini yang kita lakukan. Penghukum biasa dilakukan, pembuat rasa bersalah biasa kita lakukan. Sebagai teman, kadang-kadang juga ada. Sebagai pemantau, manajer,
Yang belum yang mana ini kayaknya? Penghukum biasa ya? Biasa. Rasa bersalah biasa. Teman juga kadang-kadang ada yang terlalu menjadi teman. Kira-kira yang belum yang mana? Pemantau dan manajer. Manajer ya. Mantap biasa. Penghukum. Saya pantau ya. Penghukum ini tadi sudah dijelaskan yang bolak-balik menggunakan fisik ataupun verbal ucapan ya. Lebih menekan murid yang dalam. Nah, membuat merasa bersalah. Biasanya suaranya lembut tapi jerakit, ibaratnya seperti itu. Itu membuat rasa bersalah sehingga orangnya merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri ya, akibat ucapan-ucapan itu. Ucapan-ucapannya nggak enak. Nah, ini sebagai teman biasanya terlalu apa ini? Gurunya terlalu baik ya, kayaknya kayak teman sendiri. Ya, misalkan ada anak yang ngerjakan PR, bisa kerja kena. Ya, bahasanya kan seperti itu. Kayaknya seakan-akan memohon ya. Serius. Ya, ada hubungan baik, humor, ya, ngomongnya pamar, biasa humor dengan murid, akhirnya ngomong-ngomong nggak bisa galak ya atau tegas. Kayaknya bisa dikerjakan, hanya pembalas ya. Itu biasanya kalau sebagai teman. Ini kalau pemantau, ya, mengawasi. Awas, ada hukuman-hukumannya. Biasanya ini melakukan konsekuensi, sanksi. Mengerjakan PR, lari 5 kali. Nah, dihukumkan dulu. Ya, Pak. Ya, betul. Yang seperti itu biasanya siapa, Pak Mar? Atau ini. Berarti saya masih pemantau ya, Pak ya? Saya pemantau. Ini ada konsekuensi peraturan-peraturan yang memang biasanya sudah saya umumkan yang sudah saya lakukan. Yang dulu memang ini yang berat ini, manajer. Ini diharapkan kita sebagai guru dalam menciptakan disiplin positif adalah menjadi posisi manajer. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar menemukan solusi permasalahannya sendiri. Seperti tadi ya, cara-cara restitusi kan tadi ya, murid mencari menemukan permasalahannya sendiri, menemukan solusinya. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman, jadi dia bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, ya. Bahkan bisa kadang-kala ya, kedua-duanya dilakukan. Ini kalau posisi manajer, kadang-kala berubah-ubah. Tapi tentu tujuannya adalah agar murid bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan tadi, kebutuhan dasar dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Jadi harus kerjasama dengan murid diajak ngobrol, diajak ngomong, kita ambil hatinya istilahnya ya, kita ambil hatinya, kita merasuki seakan-akan apa ini ya, biar kita juga guru itu merasa memiliki anak tersebut, sebenarnya seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol sama guru-guru adalah pencapaian tertinggi pada posisi manajer. Diharapkan pada posisi ini murid nanti menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif dan nyaman dan aman. Ini bagaimana kita merancang disiplin positif tadi. Untuk kita bisa merancangnya dengan melakukan restitusi, yaitu yang bernama segitiga restitusi. Nah, istilahnya segitiga restitusi. Langkahnya ada 3 hal. Menstabilkan identitas. Kemudian validitas tindakan salah, menanyakan keyakinan. Makanya tadi saya buat dulu keyakinan kelas sebelum melakukan restitusi. Keyakinan yang anak percaya itu apa dulu? Jadi pada menstabilkan identitas, anak itu dibuat seakan-akan kita tidak membuat rasa bersalah ya. Tidak, seakan-akan itu anak tidak membuat rasa bersalah. Validasi tindakan yang salah, baru kita mengarah ke yang salah itu pada anak itu apa. Jadi biar anak itu mau berterus terang sebenarnya itu.
mau berteruskan dulu. Kita lihat secara rinci saja langsung ini penjelasan tadi ya. Menstabilkan identitas, stabilis the identity. Benar, salah ya. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, yaitu mengalami kegagalan. Anak biasa mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan buatnya dalam posisi gagal. Kalau ingin ya, anak itu menjadi yang lebih baik, maka anak biar kita ajak refleksi, refleksi atas perbuatan yang mereka lakukan. Ini misalnya dengan kata-kata seperti ini, kita jangan langsung buat anak itu langsung bersalah ya, malah kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita ajak anak itu biar kita seakan-akan membela diri dia. Ibaratnya kita rayu anak itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita ajak anak menjelaskan bahwa manusia, kalau barangkali satu, kayaknya senang teman anak kelihatan nggak salah. Misalnya dengan kata-kata yang dua yang lebih halus lagi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna untuk ikut. Seakan-akan kita tidak sifatnya netral ya, manajernya netral. Nah, tidak menyalahkan anak, kita netral. Misalnya juga dengan kata-kata saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalkan anak terlambat, saya juga pernah melakukan terlambat. Nah, kita bisa menyelesaikan. Nah, atau mungkin dengan kata-kata Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Ini adalah menstabilkan identitas. Intinya anak itu biar merasa tidak bersalah dulu. Di bawah dia tidak merasa bersalah. Nah, makanya kita ikut membela dia lah, seperti itu. Menstabilkan identitas. Biar identitas anak itu tidak menjadi gagal akibat kesalahannya dia. Baru kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Baru berikutnya kita validasi tindakan yang salahnya bagaimana. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Tindakan apapun yang pada orang pasti memiliki tujuan, itu pasti ya. Yaitu memenuhi kebutuhan dasar intinya itu. Nah ini, nanti untuk memvalidasi kebutuhan, memvalidasi tindakan yang salah, berarti validasinya adalah dengan memvalidasi kebutuhan. Kebutuhannya itu ketika melakukan salah karena apa? Misalkan dengan kata-kata seperti ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini sebenarnya tujuannya biar anak itu mengakui kesalahan, tapi seakan-akan kita tidak membuat anak merasa bersalah dengan kata-kata ada hal buruk lagi yang dilakukan anak selain itu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Ini juga akan membuat anak merasa dia itu salah, tapi kemudian seakan-akan memahami. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini. Kamu boleh mempertahankan, dan yang berikutnya lagi ya, ini validasi tindakan. Intinya biar anak itu mengakui kesalahan, tapi kita membuatnya tidak membuat merasa bersalah. Baru setelah itu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah anak keyakinan apa yang telah anak lakukan sehingga menyalahi aturan-aturan yang ada dalam keyakinan kelas itu. Jadi baru ditanyakan, misalkan anak sudah mengakui tadi karena misalkan apa tadi ya, meminta uang paksa ya, meminta uang paksa. Nanti setelah anak itu baru mengakui seperti itu, kita jelaskan bahwa anak itu adalah melakukan kesalahan seperti itu tidak masalah, karena setiap orang juga mungkin melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi kebutuhannya karena apa, ya, dia itu melakukan kegiatan itu karena apa, mungkin karena ingin makan, lapar. Baru berikutnya kita menanyakan keyakinan. Kalau anak itu meminta uang paksa, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Baru setelah itu anak nanti diminta memberikan solusi sendiri. Permasalahannya itu solusinya bagaimana menurut anak. Ini dokumentasi foto penerapan segitiga restitusi ya. Ini ada 3 yang saya tampilkan.
ada ini kebiasaan kotoran siswa kelas 9C juga, ternyata 9C semua. 9C 4 orang saat KPM izin ke kantin tanpa keluar pelajaran tanpa izin ke kantin. Biasa ya, Fahri, terus siapa itu? Fahri, Akbar, Hilmi, terus Adam. Kemudian siswa datang terlambat, ada Hawa, kemudian ada siswa yang terlambat lagi, yaitu Fahri sama Rafli. Ya. Ini saya lakukan restitusi. Ya. Itu yang saya lakukan. Coba kita lihat bareng-bareng ya, kayaknya kayak apa modelnya. Misalnya yang video-video itu suaranya agak keras. Kalau yang keras tadi yang contoh. Ini kalau yang apa ini? Ini karena sesuai kenyataan ya, apa adanya. Ya, ini suaranya kan nggak jelas. Karena memang seadanya, memang kenyataan dilakukan. Karena itu salah si Hawa ini. Iya. Iya benar. Hawa terlambat saat itu dia alasannya karena adiknya nangis. Saat itu adiknya nangis. Kemudian saya minta Hawa itu membuat solusi sendiri kira-kira biar adiknya nanti pagi-pagi nggak mengganggu Hawa terlambat harus bagaimana. Ya, saya minta Hawa mencari solusinya sendiri. Ternyata si Hawa ini nanti ya, solusinya akan bangun lebih pagi sendiri. Ya, mereka mau Hawa bilangnya seperti itu. Karena kita mempunyai persepsi positif pada anak, ya kita, makanya anak pengen menyelesaikan seperti itu kita coba ikuti. Ya. Ini suaranya nggak jelas ya. Iya. Ini padahal sudah 100%. Banyak ada yang jelas yang tadi ya, yang skenario tadi jelas karena memang dibuat. Kita lihat yang skenario saja ya, yang buatannya Pak Amar ini ya lebih pas saja ya. Nah, ini skenario-nya. Jadi di ceritanya Gilang saat istirahat meminta uang paksa ya pada siswa kelas 7. Nah, malak kan. Jadi nanti pas pelajaran kemudian saya memanggil Gilang sehingga seperti itu. Jadi pause. Kali ini acaranya salah satu 19 kelas 7 karena kalau kejadiannya mulai salah saya. Jadi sebenarnya tahu nih. Kenapa? Ini ada tagnya mungkin bisa membantu ya. Saya sering minta dikasih nomor 1. Ayo dalam lagi ya, ayo lagi. Memangnya ada masalah dengan Beri itu marah di sini. Ini. mau saya pihak ini mau bilang nanti sering bapaknya ya biar sehat Oh ini. saat bilang minta uang pada anak kelas 7 kira-kira yang kelas apa yang ya harus Ini saya tanyakan ya, kenapa sebenarnya? Ketika meminta uang jajan pada anak kelas 7 apakah yang sudah masalah baik belum saya belum dia bilang sekarang mendapatkan uang saku dari siswa kelas 7 dia sama mendapat uang saku dari kelas 7 tapi tidak menemukan untuk yang baik anak kelas 7 yang meminta uang lebih dan marah tapi dia bilang itu
yang baik lah. Saya untuk yang satu ini nggak bisa tanpa minta apa dari yang lain. Kemudian seperti saya ada teman dari dulu kita ada bilang yang sama. Kita masalah kita langsung lihatkan scriptnya saja ya. Kalau video terlalu lama malahan kayaknya kurang efektif ya. Kayaknya kurang efektif. Ini misalkan Pak Joko ya, apa tadi kalau orang belum pikir di kantin, sepertinya kan ada masalah, ada yang bisa Bapak bantu. Nah ini, ternyata Mario dan Adi main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina kepala sekolah. Gitu. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika dia lewat yang Pak, ini Mario dan Adi mengakui. Nah ini Pak Adi memberi informasi apa saja ya yang terjadi. Jadi ini kan ingin mengetahui identitas dan stabilitas identitas dunia. Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Nah ini apakah kalian tahu masalah sekarang? Nah, anak itu yang diminta itu biar menjawab anak sendiri ya. Nah ini ternyata Pak Joko ini menyerahkan bahwa di sini Pak Joko tidak mencari siapa yang salah. Pak Joko ini mintanya adalah mencari penyelesaian yang bersama-sama, berpikir bersama-sama untuk memperbaiki situasi. Nah ini ternyata Pak Joko di sini juga menggali kebutuhan dasar yang disenangi anak ya. Kebutuhan dasarnya ternyata yang anak yang coba dari Pak Joko ini adalah kesenangan ya, karena pasti seru ya main lempar-lemparan, nanti kan gitu mengidentitas kesenangan pada anak. Nah ini jawaban Mario dan Adi jawab ya. Nah ini berarti kebutuhan karena senang. Nah ini kemudian Pak Joko mengarahkan kepada keyakinan kelas. Nah ini jadi ketika anak sudah mengetahui, kita sudah mengetahui oh anak itu bersalah karena kebutuhan apa, lalu kita arahkan anak itu kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang dilanggar. Nah, ini Mario menjawab kita harus bersikap baik satu sama lain. Kemudian menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. Nah ini jadi anak itu yang memberikan solusi sendiri dengan keyakinan kelas. Nah ini nanti berikutnya seperti ini ya. Ini adalah cara restitusi. Ya. Yang perlu saya sampaikan itu ya, sampai restitusi kita coba melakukan restitusi. Saya rasa presentasinya seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini waktunya sudah berapa menit sudah. Ya silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dulu. Ya saya berikan sesi lah sebelum kita akhiri biar kita saling berbagi info-info apa yang kaitannya dengan restitusi untuk menciptakan disiplin positif ini. Ya, monggo, Bu Marinatur. Saya mengajar matematika. Rata-rata anak itu malas mengerjakan PR, Pak. Saya motivasi, kemudian terjadi kesepakatan. Memang anak usul, dia nggak mengerjakan PR, ditunggu, suruh lari-lari, suruh ini itu, saya nggak mau. Hanya sepakatannya gimana? Denda. Nah, terjadi kesepakatan denda, tidak mengerjakan PR, denda 5.000. Lalu uangnya untuk apa? Untuk kita kelas. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini sudah termasuk restitusi bukan, Pak? Terima kasih. Ya, matur Bu Marinatur. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Marinatur, kayaknya masih sifatnya apa ini? Kalau hukuman kan bukan ya, karena ada kesepakatan kan ya. Nah, kalau kesepakatan tadi, nah itu konsekuensi. Nah, berarti masuknya konsekuensi dulu restitusi. Iya betul. Kalau restitusi itu berarti akan kita panggil, kita ajak ngobrol kerjasama, berkolaborasi. Nah anak yang berarti yang tidak mengerjakan PR, misalkan anak yang lain sedang mengerjakan tugas atau apa ya, sedang nyatet mungkin,
kita panggil anak itu lalu kita ajak ngobrol. Nah, kita cari, ya kita pertama tadi ya stabilkan identitas dulu. Kita bilang mengerjakan PR juga mungkin mengerjakan PR ya adalah suatu kesalahan yang wajar lah. Nah, itu mungkin dulu saya waktu masih sekolah juga pernah seperti itu. Kemudian lalu kita validasi ya, validasi kesalahannya. Kita cari itu kebutuhan dasarnya itu apa yang menyebabkan anak itu nggak mengerjakan PR. Nah, mungkin karena apa? Mungkin karena kesenangan. Oh, karena malamnya senangnya mainnya HP, akhirnya lupa. Itu biasanya anak kan juga seperti itu. Nah, atau mungkin nah biasanya senang-senang apa ya karena tidur itu juga maksudnya dari kebutuhan apa ya kebutuhan tadi ya kebutuhan dasar yang bertahan hidup ya. Nah itu nanti kita kan berikan anak itu nanti kalau misalkan alasannya tidur kita berikan anak biar berikan solusi sendiri. Kira-kira kalau kamu tidur seperti itu terus kapan mau mengerjakan PR-nya? Nah itu anak diberikan dimintakan solusi sendiri. Jadi anak biar mengatur waktunya sendiri. Oh biar saya mengerjakan PR, mungkin kan anak nanti mengerjakannya jam segini. Kemudian nanti kaitannya mungkin kesenangan, lalu senang akhirnya mereka dibiarkan biar mengatur waktu. Kita mengarahkan biar anak itu biar bisa mengatur waktu. Diarahkan jadi idenya dari mereka. Kalau ide dari mereka kan motivasinya motivasi intrinsik dari dia dan akhirnya akan bertahan lama. Itu yang bagus seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, terus. Monggo yang lain ya, monggo Paman. Mau pakai mic Paman. Iya. Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah agar proses belajar mengajar itu semakin baik? Iya. Budaya positif kaitannya disiplin ya ini ya. Nah, yang disiplin ini. Nah, ini menerapkannya. Yang jelas menerapkannya ya butuh kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di sini. Baik kepala sekolah, ya wakilnya, kurikulumnya, ya, kesiswaannya termasuk juga BK-nya ya. Jadi semuanya, gurunya juga sama wali kelasnya. Jadi semuanya harus terlibat kalau pengen maksimal. Kalau memang ada sebagian ya mungkin ya akan baik untuk diri kita mungkin ya, bagi yang lain mungkin tidak baik juga. Nah, ini perlu terobosan lah. Ini kan sudah terobosan dalam kurikulum merdeka yang harus diterapkan di kurikulum merdeka disiplin positif seperti ini. Mungkin untuk berikutnya ini mungkin wacana yang bagus nanti biar satu sekolah. Padahal dulu ini juga sudah pernah ya pada waktu Butin sama Budian kan sudah ada. Cuma mungkin belum terlalu menyentuh untuk seluruhnya. Ini kemarin saya tanya Pak Pedi juga mintanya hanya sebagian, nggak pengen semuanya. Nah, jadi ya pokoknya saya sosialisasikan, saya sharing di sini. Kalau memang kita mungkin ini untuk Bu Endang ya selaku wakil lah bisa usulkan juga sama ya di sini usulkan biar ya, sekolahnya tertib atau biar disiplinnya positifnya lebih dijaga. Mungkin perlu pelatihan khusus kaitannya dengan restitusi ini ya, dibuat satu orang biar satu paham kemudian ada keyakinan kelas seperti itu. Nah, biar semuanya bisa melakukan. Bukan ini tugasnya sebenarnya bukan guru BK ya, malah kita meringankan sebenarnya. Tapi kan karena kita guru mapel yang arahnya mungkin nanti restitusinya ke arah guru mapel kita. Jadi sebagai wali kelas mungkin dengan kelas kita. Yang jelas kalau satu sekolahan kaitannya banyak, ya, yang penting saya di sini mencoba menggerakkan. Tetap saya sampaikan nanti usulan kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Kemarin juga sudah saya usulkan, tapi memang kadang-kala terikat dengan hal-hal misalkan pembelajaran KPM dan yang lain-lain yang termasuk snack dan yang lain-lain mungkin pertimbangannya mungkin seperti itu. Mungkin insya Allah mungkin kedepannya nanti ya, bisa ya, bisa ya. Siap. Ya, masukan kepada saya ya, Bapak ya. Ya, ngobrol. Untuk melihat SD mana yang SMP 3 kan SD-nya untuk berbuat baik ya miris ya Pak, maka bisa mengadakan suatu restitusi. Nah, itu betul Bu. Tapi sayangnya kita tidak boleh patah semangat Bu.
kita harus semangat walaupun SDM yang adanya seperti ini. Ya kita, iya walaupun sekali gagal, kita harus mencoba dulu. Dicoba ya barangkali dengan restitusi ada perubahan. Kayak Arfan punya udah saya restitusi bu, tapi ternyata gagal juga ya. Saya coba aja jagokan ngobrol, tapi ya namanya tetap kadang-kadang metode itu kan belum tentu menjamin 100% akan berhasil. Paling nggak kita bisa melakukan metode yang bervariasi lah, sehingga anak tidak mesti. Dan saya di sini kan tidak menyalahkan hukuman, kan tidak. Hukuman itu boleh saja, tapi kan tidak harus dilakukan karena nanti akan mematikan potensi anak. Tapi kalau memang benar-benar untuk demi penegakan disiplin, kalau selain itu nggak bisa, ya memang bisa menjadi seperti itu. Jadi diutamakan memang restitusi untuk membangkitkan tadi ya potensi anak itu yang paling bagus yang diharapkan seperti itu. Jadi yang jelek-jelek ya, yang seperti hukuman dan lain-lain kalau bisa ditinggalkan. Karena biar kita menjadi pada posisi manajer yang mengarahkan anak untuk mencari solusi sendiri dan berkolaborasi dengan diri kita, sehingga anak itu akan lahir motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik yang sifatnya hanya sementara seperti itu. Jadi restitusi itu intinya pengen membangkitkan motivasi intrinsik anak, sehingga anak itu lebih lama untuk melakukan hal yang baik tadi, nilai-nilai kebajikan yang tadi. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Yang lain untuk Cukup ya? Cukup. Nah, cukup. Nah, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di sini. Mungkin apa yang saya sampaikan masih kurang, mungkin masih penjelasannya atau penjelasan prakteknya juga masih kurang, karena saya juga sama baru mendapatkan kali ini dengan restitusi ini. Selama ini kita masih, ya saya akui saja, masih sering melakukan sifatnya hukuman atau kadang-kadang pakai konsekuensi, masih seringnya konsekuensi ya, belum ke restitusi. Tapi ya marilah coba kita mencoba untuk melakukan restitusi. Tapi memang restitusi butuh waktu yang agak lebih lama jelas ya, lebih telaten. Tapi memang karena aturannya seperti itu sekarang, guru nggak boleh harus dilakukan. Intinya kita marilah mencoba, apapun hasilnya kita yang penting selalu semangat untuk mencoba. Cukup ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.